gimana cara kita ya meskipun bekerja bukan sesuai passion kita, nah itu kita bisa tetap perform. Gimana tuh coach? Halo sahabat coaching, balik lagi dengan aku Vika di Coaching for Business. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas nih tentang passion. Nah, penasaran kan? Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Adit. Halo Coach. Halo. Apa kabar nih Coach? Alhamdulillah baik. Baik ya Coach ya. Oke, aku mau tanya nih Coach. Nah, ini kan biasanya semua orang kan pengen gitu ya Coach ya. Kalau misalkan bekerja itu sesuai dengan passionnya gitu Coach. Kayak udah mengerjakan pekerjaan yang kita sukai, sesuai passion, digaji lagi. Maksudnya siapa sih yang kepengen gitu ya Coach ya. Nah, tapi gimana jadinya kalau misalkan kita bekerja nih ya Coach ya, tapi yang bukan passion kita nih Coach. Nah, gimana cara kita ya meskipun bekerja bukan sesuai passion kita, nah itu kita bisa tetap perform. Gimana tuh Coach? Ya memang itu impian semua orang ya. Iya, idealnya betul. bekerja sesuai dengan passion gitu ya. Dan secara kenyataannya tidak selalu begitu ya. Iya, gitu. betul. Mungkin 80% kejadiannya adalah ya kita bekerja yang tidak sesuai dengan passion ya. Iya. Switch gitu ya Coach ya. ya. Hanya 20% atau mungkin lebih sedikit lagi orang yang merasa dapat pekerjaan Sesuai pertama passion. kalinya itu sesuai dengan passion ya. Betul. Biasanya sih ya ini ya bekerja yang memang ada sedikit berbeda lah gitu ya, paling tidak dengan passionnya. Kan juga itu juga banyak dipengaruhi oleh banyak hal ya. Betul. Pertama ya pastinya apakah passion kita itu memang ada dalam bentuk pekerjaan gitu ya. Iya sih, betul. Karena nggak semua passion ternyata tuh bisa dalam bentuk pekerjaan. Iya. Kecuali kalau kita create sendiri ya. Betul. Kita create sendiri menjadi kalau kita berjiwa entrepreneur gitu ya. Kita create passion itu bagaimana agar bisa menghasilkan uang gitu iya. ya. Itu baru tuh sesuai dengan passion banget ya gitu. Betul. Kalau misalnya kita mau mencari bekerja sebagai karyawan keluar gitu ya, cari perusahaan-perusahaan yang di luar sana gitu, kan nggak selalu ya, nggak sesuai dengan passionnya gitu ya, nggak selalu sesuai dengan passion, kan sesuai dengan apa ya, persediaan yang ada ya. Persediaan apa sih? Lowongan kali ya Coach ya. Ya lowongan yang ada gitu. Atau jenis pekerjaan yang memang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut gitu ya. Misalnya kalau passion kamu adalah menanam jagung misalnya. Jadi petani dong Coach. Ya, kan nggak ada juga pekerjaan di Jakarta ini yang ke situ ya. Kecuali jadi peneliti. Di kampung sih biasanya ya. Iya betul. Jadi peneliti jagung misalnya gitu kalau ada ya. Gulaku. Gitu ya. Atau melukis atau apa gitu ya. Kalau melukis mungkin ya harus dijual sendiri ya. Iya betul. Ya. Tapi kalau passion yang lain ya mungkin ya senang ketemu orang gitu ya, apa gitu. Bisa mencari pekerjaan yang memang ada hubungannya dengan itu gitu ya. Berinteraksi dengan banyak orang gitu Coach ya. Sales juga bisa berarti ya Coach ya. Ya cuman mungkin hanya suka ketemu orangnya gitu kan. Iya betul. Tapi jualannya nggak suka gitu. Ada juga kayak gitu kan. Jadi nggak mungkin kita bisa menemukan, hampir nggak mungkin kali ya di perusahaan ya, di perusahaan orang lain gitu ya. Di perusahaan atau secara profesional itu menyediakan pekerjaan yang 100% sesuai dengan passion. Nggak mungkin, hampir nggak mungkin gitu ya. Karena itu perusahaan mereka. Iya betul. Bukan perusahaan kita. Iya betul. Mereka yang membutuhkan apa yang dibutuhkan gitu ya. Mereka akan menyediakan pekerjaan yang memang dibutuhkan gitu ya. Yang mereka butuhkan gitu ya. Bukan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi mau nggak mau nih ya kita kebanyakan akhirnya berakhir kepada menerima pekerjaan yang mungkin tidak bisa 100% gitu ya, sesuai dengan passion gitu, atau bahkan yang enggak sama sekali gitu ya. Nah gitu. Jadi tinggal pertanyaannya abis itu gimana gitu ya. Iya betul. Gimana kita bekerja bisa tetap perform gitu Coach ya, dengan pekerjaan yang bukan passion kita gitu. Kalau memang kita sudah menerima pekerjaan tersebut, tentunya kita sudah tanda tangan perjanjian kerja ya, itu sudah komitmen harusnya sih gitu kan. Mau sudah gitu mengikat kita ya di situ gitu. Kalau memang nggak cocok, nggak suka ya keluar gitu kan. Iya sih betul. Kalau misalnya masih tetap di situ, berarti kan ada sesuatu dong yang berguna di situ yang membuat kamu bertahan gitu kan. Apakah dari gajinya, atau dari apanya nih gitu kan. Nah jadi bagaimana supaya kita tetap perform? Jangankan perform dulu deh, tetap betah dulu deh. Iya betul. Niat kerja aja dulu deh di situ. Mau kerja dulu ya. Ya pertama tadi ya, temukan nilai hal yang positif dulu nih dari pekerjaan yang sedang kamu miliki sekarang. Jadi nilai positifnya atau apa ya, hal-hal positif apa nih yang kamu dapetin
selain dari passion ya, Iya. yang kamu dapetin yang ternyata tuh kamu butuh sih sebetulnya di Mungkin situ, dari gitu. materi juga gitu kali ya, Iya, Coach, ya? gitu ya. Oke. Hal positif bukan hanya materi sih, bukan hanya dari gaji, mungkin juga dari teman-temannya, Vibes-nya, lingkungannya, lingkungannya gitu ya, Coach, ya? jaraknya dari rumah Iya sih, mungkin, betul. atasannya mungkin gitu ya, macam-macam ya. Jadi perlu dicari dulu nih hal-hal positif yang, memang membuat kamu bersyukur kamu Bermanfaat gitu bekerja ya, di Coach, ya? situ gitu kan. Karena ya dari situlah yang mampu membuat kita termotivasi untuk terus bertahan ya, Dan gitu. betah gitu ya, Coach, ya? Betah gitu ya. Nah kemudian ya kita punya pikiran terbuka untuk terus belajar sih, untuk Iya sih, mau betul. mengembangkan diri ya di situ ya. Iya. Nggak hanya terpaku di passion kita aja gitu ya, Coach, ya? Iya, Nggak stuck di sana iya aja, betul, mentang-mentang kita nggak suka dengan dunia sales gitu, tapi kita terpaksa masuk ke divisi sales, terus kita, nggak mau belajar jadi sales atau males Oh, wah disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak mau gitu kan, nyebelin juga ya. iya. Betul betul Gitu. betul, Coach, Ya kalau sudah berkomitmen dengan tanda tangan perjanjian kerjasama ya mau nggak mau Anda harus, Bertanggung jawab juga ya, Coach, ya? iya harus, mau belajar di situ ya, mau bekerja di Betul. situ dong gitu ya, dan mau, untuk bekerja di situ kalau memang kita belum punya skill yang tepat ya kita harus mau belajar, membuka diri di situ gitu ya. Siapa tahu nanti di situ menemukan hal-hal yang menyenangkan gitu ya ketika belajar hal baru itu gitu ya. Menyenangkan, "Oh ternyata enak juga ya, oh ternyata ini," gitu ya. Gitu jadi tetap kita harus terbuka untuk mengembangkan diri di situ. Iya sih. Gitu ya gitu Paling ya. penting itu ya, Paling Coach, ya? penting karena gimana mau perform ya kalau kita Iya. juga nggak mau belajar. Iya, betul betul Gitu betul. kan. Bahkan pekerjaan yang sesuai dengan passion pun ketika masuk ke situ, kita ada hal yang harus dipelajari dulu, Iya. ya kan, Harus baru bisa diperbaiki lagi gitu ya, Coach, harus ya? Improve gitu. betul, harus disesuaikan ya dengan standar perusahaan Iya. yang di mana kita bekerja ya. Jadi di situlah kita baru bisa perform gitu. Iya sih, betul. Jadi 2 itu yang terutama ya. Yang ketiga ya tentunya kita ya tetap namanya juga kita bekerja ya, pasti Iya. berinteraksi dengan orang lain. Gitu kan, baik dengan atasan maupun dengan teman sekerja, kalau sudah punya bawahan ya dengan bawahan, Iya. gitu ya. Disitulah kita ya mau nggak mau harus bisa berinteraksi dengan orang lain, Iya sih. gitu ya. Komunikasinya juga harus bagus Iya, gitu jadi ya, jaga Coach, ya? hubungan, ibaratnya tuh jaga Jaga hubungan hubungan. dengan mereka, secara profesional tentunya ya, jaga hubungannya gitu ya, dengan atasan, dengan teman sekerja gitu ya. Karena kita nggak bisa berharap mereka yang baik sama kita, mereka yang harus baik, harus bagus sama kita, harus cocok sama kita ya. Kita yang harus, berusaha mencocokkan diri dengan mereka. Karena Adaptasi kan kita yang juga. orang baru nih masuk Iya, ke situ, betul. nggak mungkin, orang karyawannya gini-gini mereka nggak mau sama saya. Ya jangan ngalahin mereka dong gitu kan, mereka lebih dulu di situ, mereka udah beradaptasi dengan lingkungan di situ, ya di giliran kita sekarang Giliran kita, beradaptasi, iya. kenapa mereka yang harus menyemangati untuk Anda Iya, gitu kan. betul. Egois banget gitu ya, Coach, ya, Dengan kesannya. segala alasan, dengan segala pembenarannya Iya. gitu kan. Ya jadi tetap nih kamu yang atau kalian lah yang tetap harus bisa beradaptasi dengan situasi pekerjaan yang ada. Dan lingkungan yang baru gitu ya, Coach, Betul, ya? gitu ya. Baik itu, interaksi sosial maupun interaksi profesionalnya Profesionalnya. gitu. Mau nggak mau ya, nikmati aja prosesnya di situ Iya gitu sih, ya. betul. Nah sembari gitu, ketika kamu sudah belajar banyak hal baru, ternyata menarik dan ternyata nanti siapa tahu ya, ilmu-ilmu atau skill yang kalian pelajari di situ memang akan berguna nanti untuk, pekerjaan masa depan yang ternyata lebih sesuai dengan passion Nah, gitu. betul. Iya, betul. Ya kan, dan kalian belajar juga berinteraksi secara sosial ya, secara profesional dengan rekan kerja, dengan atasan juga itu kan berguna juga untuk kedepannya. Jadi ini anggap aja sebagai belajar semua ya. Belajar hal-hal yang kita, terapkan di situ ya adalah pembelajaran kita untuk kalau ada kesempatan bisa menemukan passion yang baru gitu ya. Dan yang lebih baik Passion di lagi. pekerjaan yang baru gitu. Ya, jadi juga, tetap ya boleh-boleh aja sih tetap cari-cari ya gitu, tetap cari-cari pekerjaan sesuai passion, cuman, ketika memang di jam kerja aja tetap profesional. Belajar aja dulu Betul, gitu ya, Coach? gitu ya. Jadi, jangan langsung ngambek-ngambek gimana Ngambek-ngambek nggak jelas gitu ya, Coach, ya? Cuman gajian doang seneng gitu setelah besoknya. Kerja lagi nggak seneng gitu. Gitu ya, ketika kerjanya nggak seneng lagi gitu. Jadi, tetap jaga hubungan, ini ya, dengan semua pihak di situ. Bilateral. Iya, tunjukin bahwa kita profesional gitu kan di situ. Dengan apa yang kita, sudah pilih ya untuk bertahan di situ gitu. Jadi gitu sih ya, intinya sih ya itu ya, mau nggak mau, balik lagi memang dapat pekerjaan yang passion itu sesuatu yang menyenangkan ya.
Tapi menurut pengamatan saya baik pribadi maupun orang lain, jarang sih yang betul-betul pertama kali kerja itu, apalagi yang pertama kali ya sesuai dengan passion ya. Ada proses gitu. Ada proses di mana suatu ketika selama kita membangun skill, membangun network di tempat kita, nanti lama-lama akan menemukan suatu pekerjaan yang sesuai dengan passion. Lambat laun atau bahkan pekerjaan baru yang ini menjadi passion baru kita. Iya gitu. Betul. Oke. Nah, mana tahu kan, nggak ada yang tahu gitu. Nggak ada yang tahu, iya benar-benar. Nggak ada yang tahu sebelum kita mencobanya gitu ya Coach ya. Oke. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang bekerja nggak sesuai dengan passion kita, harus ya mau nggak mau ya harus nyemplung dulu. Betul. Gitu kali ya Coach ya. Nyemplung dulu, belajar dulu gitu. Iya. Jadi ya dicoba dulu ya, lakukan semua dengan pikiran terbuka gitu ya. Pikiran terbuka dan tetap ingin terus belajar lah gitu ya. Tetap terus belajar. Oke. Nah, kalau misalkan sudah belajar nih Coach, tapi emang nggak cocok, itu biasanya salah di mana itu Coach? Salah dari pribadinya yang nggak mau belajar, atau ya memang nggak sesuai passion banget aja gitu, Coach? Jadi memang bukannya berarti saya katakan tadi itu benar-benar kita harus mengorbankan diri kita juga ya. Iya, gitu. betul. Tentunya ada hal-hal yang kita punya nilai-nilai pribadi atau belief atau apalah namanya ya, yang bisa mentoleransi sampai ke titik tertentu ya dari pekerjaan yang sekarang. Kalau itulah kita harus mengenal diri sendiri juga ya, mengenal diri sendiri tentang apa yang penting, apa yang prioritasnya, prioritas kita sendiri gitu ya, sampai batas mana titik itu masih bisa kita toleransi atau udah enggak gitu ya. Ya kalau enggak ya mau nggak mau sih ya. Bisa memutuskan untuk keluar gitu ya, gitu. Iya itu kan bebas aja kan. Betul. Sesuai dengan pilihan masing-masing juga gitu ya Coach ya. Gitu kan. Ya contohnya ya nggak mungkin juga kali ya kita kerja di perusahaan narkoba gitu ya. Nggak mungkin juga. Meskipun ada juga gitu ya Coach ya, tapi ya janganlah gitu. Kalau ada yang mau gitu berarti memang sesuai dengan nilai-nilainya kan. Iya, gitu. Betul. Tapi kalau memang ternyata ketahuan, aduh nggak nyaman nih. Ya kita lihat sendiri tidak nyaman mana sih, apakah masih bisa ditoleransi apa enggak. Apakah hal yang tidak nyaman ini betul-betul bisa mengalahkan yang masih nyamannya gitu. Hal-hal yang nyaman yang tadi hal-hal positif yang kita dapetin gitu ya. Oke. Oke Coach. Nah, masalahnya gini nih Coach, kadang banyak banget dari kita yang nggak tahu nih Coach, sebenarnya passion kita tuh apa Coach. Nah yang itu memang nggak mungkin juga orang itu harus tahu apa dengan segera ya, atau itu proses. Jadi menemukan passion itu proses tadi, dan tidak permanen ya, bisa berubah. Yang dulunya passion menjadi enggak sekarang, yang dulunya enggak jadi passion gitu ya. Jadi tetap mencoba, tetap belajar searching, terus gitu ya, cari tahu, tetap curious, tetap open mind ya, untuk membuka diri untuk mempelajari hal-hal baru ya, sehingga tidak membatasi diri juga bahwa passion saya harus kayak gini gitu. Iya betul. Ternyata enggak kan, ternyata kedepannya enak gitu juga ya, ternyata menemukan sesuatu yang menarik juga kedepannya, yang itu akhirnya menjadi passion baru kita gitu. Oke. Berarti mungkin nggak ada yang sama sekali passion itu ya Coach ya. Maksudnya semua passion itu sebenarnya akan tetap terus bertambah gitu kali ya Coach ya. Berevolusi kali ya. Berevolusi dan beradaptasi kali gitu. Oke. Ya jadi bahkan ada yang sampai baru menemukan passionnya ketika umur 50 gitu. Iya sih. Mau nggak nunggu sampai 50? Nggak mau sih Coach, kelamaan kayaknya sih Coach. Tapi jujur nih ya Coach ya, mungkin sampai sekarang aku pun juga kayak belum tahu gitu Coach. Maksudnya tuh kayak ternyata passion aku tuh ini ya. Ternyata passion aku tuh ini ya. Karena kayaknya belum ada yang aku belum ada yang aku spesialis banget nih Coach. Aku tuh ternyata passion di bidang ini gitu Coach. Nah, maksudnya untuk menumbuhkan dan menspesifikan hal itu gimana tuh Coach? Ya, untuk menumbuhkan passion ya. Betul. Ya tadi proses gitu ya. Kamu harus mau belajar hal-hal yang berbeda, melakukan sesuatu yang berbeda, mencari tahu gitu ya. Sayangnya nggak ada suatu psikotes yang tepat ya mungkin ya untuk menemukan passion kamu. Paling ada tes bakat ya gitu. Bahkan even bakat pun belum tentu passion loh di situ. Gitu ya katanya gitu ya. Atau cuma hobi semata doang gitu dan yang lainnya hobi. gitu. Jadi passion yang
tidak menghasilkan jadinya hobi ya jatuhnya. Iya betul. Tidak menghasilkan uang. Hobi yang menghasilkan apa Coach? Itu menjadi passion. Ya itu passion yang ini ya, yang menghasilkan cuan gitu. Jadi ya tetap ini ya, tetap terbuka lah pikiran kita untuk terus belajar gitu mencoba ya, hal-hal baru gitu ya. Dan jangan juga langsung menyerah sih begitu. Mencoba hal baru sekali gagal terus ini bukan passion gue sih. Oh iya gitu. sih betul. Itu kan sebagai kayaknya tuh harus menjadi kayak justifikasi aja gitu ya. Jadi ya tetap cari tahu, belajar segala macam dan tetap improve diri ya. Tetap improve diri, betul banget. Nah, oke teman-teman, jadi buat teman-teman semuanya yang bekerja nggak sesuai dengan passionnya, jangan khawatir karena ternyata masih banyak juga nih yang belum menemukan passionnya. Nah, kunci dari Coach Adit itu adalah tetap mau buat belajar, improve diri. Siapa tahu nih dengan semakin berjalannya waktu gitu ya teman-teman semuanya, ternyata teman-teman semuanya ini menemukan passion yang nggak diduga-duga nih karena belajar dari sesuatu yang baru itu. Oke, akhir kata dengan saya Vika dan saya Ditya Mijaya. Sampai jumpa.